Ketika kata-kata selesai, Qin Yichen memandang Putri Wen Qing, dan tiba-tiba tersenyum lembut. Wen Qing, apakah kamu sangat senang setelah menikah denganku? Kamu akhirnya tidak perlu didisiplinkan oleh ayahmu. Maka hari ini, kami, suami dan istri, memberitahu mereka bahwa sangat disayangkan bahwa semua kaisar termasuk Ke Chao Ge tidak dapat menikahimu saat itu. Namun, sebelum Putri Wenxing berbicara, Ke Wenwan buru-buru berhenti. Tianxing, saya pikir Anda membuat Wenxing gila. Keduanya, kuat di alam tahu. Melihatmu, apa yang harus mereka gunakan untuk melawannya? Saya tidak sabar menunggu Brother Wensan keluar, dan tidak akan terlambat untuk menangani mereka. Qin Yichen melirik ke dunia di mana para dewa dan iblis saling terkait, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya. Brother Wensan dan Xie Fei Leng tidak dapat dipisahkan dalam kekuatan. Bahkan jika mereka menang, mereka juga merupakan kemenangan tipis. Mereka tidak bisa menjadi lawan Fan Fan Star. Ke Wenwan kaget. Saudara Wensan bukan lawan, jadi kan? Bahkan Bai Guanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Tuan, salah satu dari mereka adalah kaisar dari klan Fan Ming, dan yang lainnya adalah tubuh Dewa San Yao dari klan Xiao Yu, dan alam lebih baik dari Anda. Anda tidak harus berperang dalam pertempuran ini. Qin Yichen tersenyum. Aku tahu alam mereka lebih tinggi dariku, tapi bagaimana dengan itu? Generasi kita berlatih, yang kuat mengayunkan pisau untuk membunuh yang lebih kuat, dan yang lebih lemah menindas yang lebih lemah. Setiap kali Ruo Feng menembak, dia hanya membunuh mereka yang lebih rendah dari saya dalam kultivasi. Pedang ajaib ini sudah lama tumpul. Bagaimanapun, Qin Yichen mengangkat kepalanya, dan atmosfer melonjak di sekitarnya. Fan Fan Star, suami dan istri saya melawan suami dan istri Anda berani bertengkar. Fan Fan Star mencibir. Menarik, yang kuat akan membunuh yang lebih kuat. Saya pikir saya telah menemukan beberapa peluang sejak bergabung dengan WTO, jadi saya menyebut diri saya yang kuat. Di dunia ini, adalah hukum bagi yang kuat untuk menekan yang lemah, dan suami dan istrimu adalah yang lemah. Xiao Yuankui juga tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah dewa pedang bawaan yang baru saja bergabung dengan dunia. Agak naif. Adapun Ke Wenxing, saya dapat merasakan bahwa kali ini leluhur kedua Anda keluar dari gunung. Tampaknya telah memberi Anda kesempatan. Sayang sekali Anda ingin membandingkan dengan saya. Datanglah ke Shen Wei Tai dan mati. Atau suami dan istrimu akan berlutut dan bersyukur kepada Tuhan untuk kaisar dan permaisuri. Putri Wenxing mengepalkan tinjunya dengan erat. Identitas tubuh Dewa San Yao dan Putri Xiao Yu Protos benar-benar tirani, dan Xiao Yuankui lahir lebih awal darinya, dan dia berlatih lebih awal, sehingga alam kultivasinya secara alami lebih agung. Malu kalah, tapi bahkan lebih malu berlutut dengan Mumu untuk bertemu permaisuri. Wood, jangan menahan aku. Pada saat itu, Putri Wenxing dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan tubuhnya yang indah tidak lagi ditutupi oleh pakaian, tetapi diubah menjadi jubah perang. Qin Yichen menyeringai, dan bergabung dengan Putri Wenxing ke panggung kekuasaan. Hanya saja ketika tubuhnya dituangkan ke dalam dunia padat dari platform kekuatan ilahi, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Bai Guanxing, klan Xiao Yu ini juga memiliki tubuh ilahi sanya. Apa itu? Kelompok Ke Wenwan hampir runtuh, dan mereka bahkan tidak memahami tubuh ilahi San Yao dan klan Xiao Yu, dan berani melawannya dengan gegabah. Namun, Qin Yichen sepertinya mendengar jawaban dari transmisi suara di saat berikutnya, dan tiba-tiba mengangguk. Oh, ternyata itu adalah kotoran anjing. Kata-kata ini membuat Xiao Yuan kekurangan 3 wajah tiba-tiba tampak seperti membunuh pada saat yang sama, mencari kematian. Bai Guanxing tercengang, dia tidak punya waktu untuk menjawab sama sekali. Jelas suaminya yang ingin berutang padanya. Meskipun klan Xiao Yu adalah seekor anjing ini tidak biasa. Setidaknya itu adalah anjing dewa, setelah kaisar anjing. Ke Wenwan berbalik dengan cemas. Sudah berakhir. Dao Hua benar melawan Dao Zun, tidak. Kakak ipar bahkan bukan Dao Zun. Mereka dirugikan tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Dan mereka harus menyerahkan kepada ayah. Namun, begitu Ke Wenwan pergi, dia melihat Bai Guanxing tanpa daya, saudari dari klan Kaisar Ke. Menurutmu apakah Kaisar Ke sedang duduk di istana? Dan kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini? Ke Wenwan kaget, dan Bai Guanxing juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia menebak dengan benar, Kaisar Ke sudah diseret. Pada saat yang sama, ketika Kaisar Ke berada di istana, Kaisar Ke baru saja menyadarinya, dan wajahnya sedikit berubah, tetapi dia melihat tawa Kaisar dan permaisuri. Ke Ai King, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Wanxing dan Yuankui akan segera menikah. Melihat pernikahan ini, kapan hari baik untuk menikah? Mata Kaisar Ke berkedip. Kalian berdua sudah menikah, tanya saya mengapa. Kaisar Ke ingin keluar dari istana, tetapi melihat sosok secara horizontal. Itu adalah Patriark Xiao Yu. Mengapa Taois Yutian begitu cemas? Terserah mereka untuk bertarung di antara para junior. Selain itu,
Permaisuri dan permaisuri menyembah dunia, dan pemujaan semua kelompok etnis, bukan? Melihat kedua sosok itu, mata Dewa Kaisar Ke tidak yakin, dan akhirnya harus duduk dengan marah. Pada saat yang sama, di depan Shen Weitai, Ke Wenwan menginjak kakinya dengan cemas, hanya untuk menemukan bahwa Bai Guanxing lebih cemas daripada dia, dan dia tidak bisa menahan kepalanya karena terkejut. Hei, aku bilang kamu boneka bais, apa yang membuatmu cemas? Bai Guanxing tercengang, dan kemudian berkata, tidak bisakah saya terburu-buru? Feng Tianxing akan menikam roh surgawi saya. Jika dia mati, cahaya pedang akan meledak dengan sendirinya, dan dia harus membawa saya ke pemakaman. Meskipun Bai Guanxing berbohong, dia sangat khawatir. Meskipun suamimu kuat, Fan Wanxing dan Xiao Yuankui keduanya adalah alam Tao. Dao Huajing. Qin Yichen sekarang menjadi Dao Sovereign Great Consummation, hanya selangkah lagi dapat dinobatkan sebagai Dao Sovereign. Tetapi Bai Guanxing lebih suka berharap bahwa alam Qin Yichen adalah Dao Sovereign Consummation, dan pihak lainnya adalah Great Consummation alam Dao Zun. Alam yang bertransformasi Tao. Semua hal yang ditransformasikan Dao. Kekuatan supernatural terwujud. Prestise Dao memadatkan semua fenomena. Itu adalah titik balik untuk meminta Dao. Meski Tuan punya banyak kartu dan cara yang luar biasa, Fan Star tidak bisa dianggap sebagai keadaan menganggur. Dari segi status dan status, dia tidak kalah dengan menantu dari istana kekaisaran. Di atas panggung kekuatan ilahi, cahaya ilahi telah berubah dan secara bertahap memadat menjadi dunia. Wajah Ling Tian muncul di langit dunia, dan dia tidak dapat menahan ejekan. Feng Tianxing, Anda dapat dianggap sebagai pisau tajam di bawah perintah Tuhan, tetapi sayang sekali Anda berani. Berani dan Yang Mulia Wanxing berkelahi. Apakah karena tidak ada yang mengajari Anda cara menulis kata-kata mati? Yuan Mingze berdiri di luar dunia, matanya mengalir. Melihat aura yang meningkat dari 4 orang, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Feng Tianxing, aku akan membayarmu kembali untuk hidup itu. Aku ingin memberikan hukuman kecil padamu hari ini, mengetahui bahwa langit itu sulit melakukan. Sayang sekali kamu terlalu kuat, terlalu keras dan mudah dihancurkan. Kamu malu dengan wajah ini hari ini. Selain itu, para kaisar dari semua sisi terus-menerus diejek, dan bahkan diam-diam menebak bahwa Kaisar Ke tidak pernah muncul, dan tampaknya sulit untuk muncul. Bagaimana dengan keagungan di istana kekaisaran? Datanglah ke surga, masih harus dibersihkan. Feng Tianxing juga membunuh banyak anggota klan kita. Yang Mulia, hapuskan dia dan biarkan dia berlutut dan berterima kasih kepada Kaisar dan Permaisuri atas rahmat surgawi. Di dunia yang diubah oleh kekuatan Tuhan, Fan Star berdiri di langit dengan wajah dingin. Feng Tianxing, bahkan Ke Wenxing bukanlah Yang Mulia Dao. Anda bahkan bukan Yang Mulia Dao. Di mana Anda memiliki keberanian? Qin Yichen mencibir. Itu adalah orang lain yang berpura-pura bahwa alam adalah segalanya. Xiao Yuankui mencibir. Jika alam tidak penting, lalu apa yang Anda lakukan untuk kultivasi? Mengapa Anda tidak melawan dewa dan iblis dengan tubuh fana?